Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham batubara ya. Ada 7. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 4,98% ke level harga 1.620. Kalau dilihat transaksi asing pada hari Jumat kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham Indi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi terindikasi membuat double top ya. Kalau ini neckline-nya, dia harus turun ya, harusnya turun dia sama. Ya kisaran dari neckline ke atas harus sama ke bawah ya. Jadi ya dia akan turun di sekitaran ini ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi di hari Jumat Indi koreksi volumenya kecil ya, walaupun volumenya lebih tinggi dari kemarin ya, wait and see dulu. Coba mulai cicil buy di daerah 1530. Kalau yang mau coba beli Indi ya, coba mulai cicil di daerah 1520. Kalau dia breakdown ke 1400-an cicil atau nunggu di bawah juga nggak masalah, cuman takutnya ketinggalan kereta kalau Indi mantul. Apakah Indi bisa turun lebih dalam? Kemungkinan sangat kecil karena memang terlihat ya range sideways Indi ini cukup lebar di range harga 1300 sampai 1850, itu sekitaran 550 poin. Terlihat juga dari history chart sebelumnya juga ya, Indi memang kalau nggak gagal breakout 1850 dia bisa potensi besar mengarah ke 1300-an. Cuman ini kondisinya masih downtrend ya, karena masih di bawah EMA 200-nya. Kalau ini kondisinya uptrend, cuman ya Indi lagi membuat ya swing low-nya, dan juga ya Indi masih dalam koreksi wajar karena sudah naik tinggi ya. Dari November di bottomnya di 935, sekarang sudah di 1850, ya udah 100% wajar kalau dia koreksi ya. Buruk-buruknya Indi kalau breakdown dari EMA 20-nya di 1520, dia mengarah ke 1300. Jadi sesuaikan aja ya bagaimana strategi nyicilnya kalau memang mau beli Indi. Bagaimana yang beli di daerah atas yang nggak mau cut loss, ya hold aja. Indi masih bisa ke atas lagi ya, masih bahkan bisa ke 2800 bisa harusnya Indi, cuman dia harus konfirmasi breakout dulu dari 1850. Dan untuk tren seminggu ke depan ya masih ada potensi Indi melanjutkan penurunan ya, tapi harusnya ini sudah penurunan terbatas, paling ya 2 candle lagi dia bikin merah terus bisa naik. Semoga seperti itu ya. Kalau kita lihat 13% ya, kalaupun ARB ya dekat-dekat ARB 2 kali ya bisa mungkin ya 2 sampai 3 candle lagi lah merah Indi, habis itu dia kemungkinan rebound ya. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam juga 4,25% ke level harga 1350. Kalau dilihat transaksi asing, Adro dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat malah saham Adro ini ya ada sedikit diakumulasi ya, tapi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro sudah mematahkan tren uptrendnya, cuman ya belum terkonfirmasi, butuh 3 candle. Kalau patah ya kemungkinan Adro akan sideways dulu di bawah trend line supportnya ini ya, di daerah sekitaran 1300 sampai 1400 kalau Adro tidak breakdown dari 1300. Harusnya ya kalau dilihat dari histori sebelumnya 1300 memang harga pertengahan ya, yang bisa juga dia rebound, tapi kalau sampai jebol dia akan ke 1200. Tapi 1200 ini kemungkinan besar akan dipertahankan Adro ya. Jadi Adro juga masih wait and see dulu, walaupun saya bikin zona kuning kemarin ini untuk buy ya. Kalau mau nyicil bisa buy, nanti kalau skenario terburuknya dia breakdown dari 1300 ya cicil lagi di bawah sini ya. Yang trading bagaimana? Apakah bisa kalau Bapak Ibu mau buy di harga sekarang cut loss di bawah
1250 bisa. Jadi seperti itu untuk ADRO ya, masih sangat tajam mengarah ke bawah. Indikator MACD garis biru juga sudah melewati perbatasan garis 0, barcat di bawah 0 juga makin dalam ya. Potensi ADRO sepertinya akan coba lanjut mengkoreksi, menguji support terdekatnya di 1300. Jadi seperti itu aja untuk ADRO. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,14% ke level harga 2.770. Kalau dilihat transaksi asing, PTBA masih terus dibeli asing ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada sedikit akumulasi di saham PTBA. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga ya sudah minor downtrend karena sudah membentuk higher low barunya di daerah 3060. Ya arah selanjutnya kalau PTBA tidak bisa mempertahankan supportnya di 2740 ini, PTBA akan ke zona merah. Di situ ada EMA 60 di 2520. Jadi masih perlu hati-hati, mending wait and see dulu ya. Saham-saham batubara cuman sudah ya mulai bisa diperhatikan minggu depan ya. Untuk PTBA yang mau nyicil ya biasa aja nyicil, tapi idealnya kalau mau ya di daerah zona merah ini. Jadi kalaupun cut loss nggak dalam, kalau beli di zona merah cut lossnya di bawah EMA 60-nya di 2420 sekitar 7%. Kalau beli dari atas kan lumayan dalam 12%. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya silahkan coba aja cicil dari daerah atas. Nanti kalau dia breakdown, cicil lagi di daerah merah. Kalau ternyata dia breakdown, cut loss. Namanya trading harus siap cut loss. Kalau nggak mau cut loss ya rugi waktu, ya bisa aja ya. Nggak mau cut loss juga nggak masalah, cuman rugi waktu. Karena ya nunggu dia balik lagi itu memerlukan waktu, nggak mungkin dia signifikan naik lagi ya. Bisa aja. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di 2500 ini ada gap. Apakah PTBA mengarah ke situ dulu, habis itu baru mantul? Bisa juga seperti itu ya. Jadi masih perlu hati-hati juga ini PTBA, walaupun PTBA ini harusnya dia mempertahankan supportnya di 2740 ini ya. Cuman dengan kondisi sekarang, kondisi chart sekarang ini masih perlu hati-hati. Menurut saya wait and see aja dulu. Kita lihat hari Senin bagaimana. Kalau ada tanda-tanda pembalikan arah atau candle hijau, ya bisa mulai buy aja juga ya. Jadi yang mana cocok aja strateginya. Indikator MACD garis biru juga sudah mengarah ke bawah, masih dead cross, barcat di bawah 0 juga makin dalam. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. PTBA masih murah ya. Harga wajarnya di 3.400-an. Kalau saya hitung, cuman saya belum hitung untuk kuartal keempat nanti. Lihat laporan keuangan apakah makin membaik. Kalau makin membaik ya mungkin harga wajar PTBA bisa lebih tinggi ya. Jadi ya sekarang kalau mau investasi 1 tahun ke depan, harga sekarang bisa mulai dicicil ya. Jangan peduli melihat chart harian ini ya. Lihat candle gini nggak usah dilihat. Kalau yang invest ya kalau sudah ada dana sih itu boleh cicil. PTBA masih ke atas, masih bisa ke atas. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG pada hari Jumat ditutup terkoreksi 3,69% ke harga 13.050. Kalau dilihat transaksi asing net sell di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada sedikit akumulasi di saham ITMG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG tren minornya downtrend tapi di dalam tren sideways ya. Jadi menurut saya masih aman. Ini bisa terkonfirmasi downtrend ya karena sudah membentuk higher low baru di 14.625 ya. Untuk kedepannya seminggu ke depan ITMG berpotensi mengarah ke 12.000 ya. Jadi ini ideal menurut saya kalau mau buy ITMG itu di daerah sini ya. Saya dari bulan lalu kalau nggak salah saya analisa ya ITMG itu ideal beli di 12.000 ya sampai 12.500 di daerah sini. Jadi seperti itu untuk ITMG juga range sideways-nya cukup lebar ya di 12.000 sampai
15.500. Ini sudah terlihat dari histori sebelumnya. Kalau sampai jebol 12.000, ITMG bisa mengarah ke 10.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Yang beli dari daerah atas bagaimana? Kemungkinan ada yang nyangkut di daerah 15.000, ya hold aja. Kalau nggak mau cut loss, hold ya, rugi waktu nunggu dia balik, ya sabar ya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Harusnya 12.000 dipertahankan. Jadi siap jaga-jaga aja di bawah sini kalau dia mengarah ke 12.000 buy menurut saya ya. Tapi ini disclaimer on ya, sesuaikan keputusan masing-masing. Jadi seperti itu untuk ITMG, masih berpotensi mengarah ke bawah. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR hari Jumat terkoreksi 2,79%, ke level harga 25.175. Kalau dilihat transaksi asing net sell yang cukup besar di hari Jumat. Kalau dilihat dari brokers marinya, terlihat memang ada distribusi di saham UNTR. Yang distribusi juga broker-broker asing besar ya, Morgan Stanley, AK, JP Morgan, JP, SQ, BCA Sekuritas. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR ini ideal buy menurut saya ya, dia sudah terkonfirmasi breakout dari pola head and shoulder-nya ini ya. Jadi kalau yang mau trading boleh ya, cut loss saja, coba spekulasi buy ya. Walaupun berpotensi masih mengarah ke bawah, coba buy aja di harga penutupan. Cut loss-nya di 23.460, di 23.460 cut loss-nya, dan target profit terdekat di resistennya 27.350. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 29.000 ya. Ini salah satu saham watchlist saya ya. Saya targetkan bahkan UNTR ini bisa ke 39.000 tahun ini. Jadi saya mulai ngumpulin barang juga nih di UNTR, tapi ini sesuaikan ya, karena saya targetnya target swing trade. Jadi saya akan panen mungkin di bulan 10, bulan 11 akhir tahun lah ya. Jadi saya kumpulin barang dari bawah. Harusnya ya UNTR sangat kecil kalau dia sampai breakdown dari 20.000. Kalaupun dia harus breakdown dari 25.000 ya ke arah 20.000 ini dia akan sideways dulu di sini. Jadi ya lebih bagus menurut saya kumpulin lagi barang dari bawah ini ya. Jadi yang mau nyicil investasi juga nggak masalah ya. Untuk UNTR juga laporan keuangannya membaik, dan juga sektor batubara juga mulai bergairah karena harga batubara juga mulai naik ya. Untuk sekarang tren jangka pendeknya ya masih koreksi wajar. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Doit. Doit pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,34%, ke harga 352. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat memang ada akumulasi di saham Doit. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit juga sudah minornya, trennya downtrend. Arahnya kemana? Kalau dilihat dari candle 2 terakhir ini ya berpotensi lanjut koreksi, walaupun harga sekarang sudah di area support, tapi support minor. Support kuatnya menurut saya ada di 320 sampai 318 ini. Harga sekarang ke bawah kalau dilihat sekitaran 12,9%. Cut loss-nya ya saya akan cut loss di 306. Jadi mending nunggu dulu di daerah kuning kalau mau spekulasi buy di daerah 335 sampai 330, baru buy cut loss di bawah. Dan target profitnya balik ke harga atas ya, minim ke 380, 12%. Tapi kalau dia mematahkan trend line downtrendnya ini ya potensi Doit ke 450. Jadi cukup bagus juga nih Doit ya. Dan Doit harusnya mempertahankan supportnya di 316. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Yang punya dari daerah atas hot aja menurut saya kalau yang nggak mau cut loss. Tapi kalau sampai dia breakdown ya harus cut loss. Kalaupun nggak mau cut loss ya nih ada alternatif ya, ada alternatif. Rugi waktu aja, hot aja terus. Mungkin nggak dia balik? Pasti dia balik. Kalau batu bara mulai naik lagi dia akan balik ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Harum.
Harum pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 5,51%, kelapa harga 4.110. Kalau dilihat transaksi asing di hari Kamis dan Jumat, Harum dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat sedikit distribusi malah di saham Harum. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum juga sudah membuat 2 candle merah ya, dan menutup 2 candle hijau. Ada berpotensi Harum untuk lanjut menguji supportnya di 4030. Kalau 4030 itu di breakdown, arah selanjutnya Harum akan ke 3600 supportnya ini ya. Jadi perlu hati-hati apakah bisa buy. Ini zona kuning menurut saya area buy, cuman ini jangan dulu ya. Jangan dulu, lihat aja, nggak perlu takut ketinggalan ya. Kalaupun dia rebound ternyata sebelum beli, ya udah, jangan dilihat lagi, cari yang lain aja. Tapi kalau Bapak Ibu coba mau maksa, ya coba aja buy di zona kuning, nyicil tapi ya. Dan ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah supportnya 3.600, cut loss di 3.530 sampai 3.540, itu sekitar 13% ya bisa. Tapi idealnya menurut saya belinya ya di daerah sini aja nih, di daerah 3.870 sampai 3.850. Jadi kalaupun dia benar-benar breakdown, cut loss-nya nggak terlalu dalam di 8,9%. Jadi seperti itu, arah Harum sepertinya masih akan ke bawah ya. Dan kalau gagal dia, kalau ini dihapus ya. Nah, ini saya lihat range sideway-nya seperti ini. Di supportnya di 3.600, resistennya di 4.400, itu sekitaran 800 poin. Kalau dilihat upside-nya di 20% bisa. Kalau dari pertengahan support minornya ini ke atas sekitaran 9-8%. Ya bisa juga ya dia sideway di range ini, tapi lebih bagus kalau Harum ini turun dulu ke bawah ke daerah 3.700 baru mantul, jadi lebih lebar profitnya ya. Bagaimana yang punya dari daerah atas? Kalau yang nggak mau cut loss ya hold aja. Harum kalaupun tidak mampu breakout 4.400 karena target saya bisa ke 5.300, ya dia akan sideway dulu ya. Sepertinya akan sideway dulu di range harga 3.600 sampai 4.450. Jadi seperti itu untuk Harum. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan semua analisa ini berdasarkan pengalaman dan apa yang saya pelajari selama saya trading. Jadi ini semua disclaimer on, keputusan beli dan jual silakan Bapak Ibu sendiri yang memutuskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.